Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali dengan saya. Pada kesempatan ini saya akan membawakan suatu tutorial tentang jarak titik terhadap garis pada bangun ruang yang merupakan materi pertama pada teman-teman wajib untuk kelas 12 MIPA pada 2013 ini. Mudah-mudahan bermanfaat sebagai dukungan untuk saya dalam membuat video ini. Silahkan subscribe dan like. Baik, jarak titik ke garis, ya, misalkan ada suatu titik P yang terletak di luar garis L, maka cara membuatnya adalah melukis sebuah garis. Jadi lukis garis G yang melalui titik P tegak lurus dengan L. P adalah sebuah titik yang berada di luar garis L. Jadi caranya adalah buat sebuah garis yang melalui titik P, kemudian tegak lurus dengan L. Misalnya garis tersebut memotong garis L di titik Q. Maka PQ adalah jarak titik P terhadap garis L. Ingat bahwa jarak adalah ruas garis terpendek dan ortogonal. Ada 5 contoh soal yang sudah saya ambil dari kelas psikologi saya, dan ini yang pertama. Mudah-mudahan walaupun sederhana dapat bermanfaat. Hitunglah jarak antara titik D dengan garis BC pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Ini adalah kubus yang saya bisa buat, ya, jarak antara titik D ini dengan garis BC. Bagaimana langkah-langkah membuatnya? Yang pertama adalah melukis garis yang melalui titik D. Garis yang melalui titik ini, titik D, dan kemudian tegak lurus dengan BC. Tentu garis itu adalah garis DC. DC adalah garis yang tegak lurus dengan BC. Jadi jarak titik D terhadap garis BC adalah panjang ruas garis DC, yaitu sepanjang rusuk, yaitu panjangnya adalah 5 cm. Kemudian soal yang kedua. Soal yang kedua, hitunglah jarak antara titik B, ya, terhadap garis EG. Terhadap garis EG. EG adalah diagonal, ya, bidang pada sisi EFGH. Rusuknya adalah 5 cm. Bagaimanakah cara menyelesaikannya? Langkah-langkah yang pertama adalah melukis garis yang melalui titik E dan G, yaitu melukis diagonal garis EG. Ini adalah panjangnya adalah A akar 2, jadi 5 akar 2. Ya, diagonal garis, ya. Kita tentu masih ingat. Kemudian kita sketsa diagonal HF, ya, diagonal yang lain pada sisi EFGH, ya, sehingga HF dan EG ini berpotongan, ya, membentuk sudut siku dan sama panjang. Ingat sifat-sifat pada persegi. Ya. Kemudian yang ketiga, diagonal EG berpotongan dengan HF di O. Ini adalah perininya. Titik potongnya adalah O misalnya. Kemudian buatlah bidang yang memuat titik E, ya, B dan G. E, B dan G, ya. B adalah titik yang akan kita ukur panjangnya atau jaraknya terhadap garis EG.
ya, lihat, perhatikan, ya, bidang yang memuat titik B dan garis EG adalah EBG, ya, EBG. O adalah hasil titik potong diagonal dari HF dan EG. OB adalah garis yang tegak lurus dengan EG. EG. Ingat sifat-sifat pada persegi. Jarak titik B terhadap garis EG sama dengan panjang OB. Ya. Dan dapat kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ya. Oke. Perhatikan untuk segitiga BOE, ya, segitiga siku-siku yang ada di O. Itu saya tebalkan, ya. Karena segitiga BOE adalah siku-siku, maka berlaku Pitagoras, sehingga panjang OB, ya, adalah kuadrat dari, ya, EB kuadrat dikurangi dengan OE kuadrat. Ini adalah aturan Pitagoras. Sehingga kita dapatkan nilai dari OB adalah 5/2 akar 6. Jadi jarak antara titik B dengan EG, ya, adalah sepanjang OB, ya, sepanjang OB, ya, OB, maaf ini salah ya. Jadi OB adalah 5/2 akar 6. Oke, soal berikutnya. Soal yang ketiga. Jika titik P adalah tengah-tengah CG. Perhatikan, P adalah tengah-tengah CG. Hitunglah jarak antara titik P dengan garis BF. Ya. Jarak antara titik P dengan garis di depannya adalah garis BF. Pada kubus ABCD, EFGH dengan panjang tusuknya adalah 5 cm. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah yang pertama, melalui titik P, ya, selalu melalui titik P, kita lukis garis yang tegak lurus dengan BF. Ya. Sifat yang pertama dari titik yang berada di luar garis, ya. Itu, ya. Misalnya garis yang melalui titik P memotong BF itu adalah titik Q sebagai titik potongnya. Garis PQ berpotongan tegak lurus dengan BF di titik Q. Ya, jadi BQ, ya, jarak BQ itu sama dengan BC. Maaf, ada kesalahan ini, ya. Jarak PQ, ini PQ ya, PQ itu sama dengan BC, yaitu 5 cm. Ini sekali lagi, ini adalah PQ. Ya, itu. Soal yang berikutnya, soal yang keempat. Jika titik P adalah tengah CG, hitunglah jarak antara titik P dengan garis BD pada kubus ABCD EFGH dengan panjang tetap, yaitu sisinya 5 cm. Ya, P adalah tengah-tengah CG, kemudian hitunglah jaraknya dengan BD. Ya, dengan BD. Langkah penyelesaiannya, lukis garis BD, ya, diagonalnya yang panjangnya adalah A/2 atau 5/2. Kemudian buatlah bidang yang memuat titik PDB, ya, yaitu titik P, jarak titik P terhadap BD, kita lukis bidang yang memuat titik P dan garis BD, yaitu PDB. PDB, ya, ini itu adalah bidangnya. Kemudian
Misalkan titik potong antara diagonal AC dan BD adalah titik Q. Jadi ada perpotongan antara BD dan AC, itu ada titik Q, ini adalah garis Q ya, kemudian garis PQ, kita buat garis PQ-nya. Ya, garis PQ ya, itu tentu akan tegak lurus dengan BD. Ya, dan kita lanjut pada slide berikutnya. Kita bila perhatikan segitiga PHC yang siku-siku di C ya. Kita bisa gunakan Pythagoras ya, bahwa PQ sama dengan OC akar kuadrat dari OC kuadrat ditambah dengan BC kuadrat, sehingga kita dapatkan nilai PQ-nya adalah 5/2 akar 3, sehingga jarak titik P terhadap garis BD tadi sama dengan panjang PQ, yaitu 5/2 akar 3. Oke, soal yang terakhir ini kita gunakan soal limas. Ada 5 segi 4 beraturan, TABCD berarti sisinya sama panjang. Ya, 8 cm dari gambar, kemudian rusuk TA-nya adalah 9 cm. Hitunglah jarak titik T. Jarak titik T terhadap rusuk alas AB. Kemudian yang keduanya adalah hitunglah jarak titik puncak T ke garis AC. Ya, berarti tinggi limas. Kita jawab satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu jarak antara titik T terhadap garis AB. Buatlah garis melalui titik T, melalui T, kemudian tegak lurus dengan AB. Misalnya titik potongnya itu adalah P. Ya, ini ya, garis yang melalui titik T tegak lurus dengan AB, ini adalah garis tinggi, garis bagi sudut, bahkan juga termasuk garis berat dari segitiga. Titiknya adalah titik P. Kemudian titik P-nya sudah kita letakkan di sini. TP adalah garis tinggi. Ya, garis tinggi dari segitiga sama kaki. Oke. TAB ya. Ini saya lukis. Dan kemudian kita lanjutkan pada slide berikutnya. Perhatikan segitiga siku-siku APT. Ya. Panjang TP dapat kita gunakan Pythagoras. Ya. TP sama dengan akar kuadrat dari AT kuadrat dikurangi AP kuadrat, ya, TP, ya. Jadi panjang TP adalah akar 65. Jadi jarak antara titik T terhadap garis atau rusuk AB tadi adalah sepanjang akar 65 cm. Kemudian untuk 5B penyelesaian alternatifnya, yang pertama adalah jarak antara titik T terhadap AC, ya, atau garis tinggi dari limas TABCD. Buat garis diagonal AC dan BD, dia berpotongan. Karena dia merupakan persegi, maka hasil perpotongannya adalah siku-siku dan membagi 2 sama panjang. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik R, misalnya R adalah titik potong dari 2 diagonal tadi. Kemudian buatlah garis melalui titik T, memotong tegak lurus garis AB yang sudah kita buat tadi pada 5A bagi garis bantu, ya, untuk menghitung TR. Karena TP sudah kita temukan, ya, panjang TP tegak lurus dengan AB. Kemudian kita buat garis TR, ya, kita lukis garis TR, perhatikan, ya,
Jadi jarak titik T terhadap AC itu adalah TR nantinya. Ya, TR. Ya, bidang yang memuat titik TPR, ya, itu adalah bidangnya. TPR, perhatikan sangat sederhana sekali. Panjang TP kita dapatkan dari soal 5A, sementara PR adalah setengah dari panjang rusuk BC, AB, atau nanti adalah 4 cm. Ya, kemudian tingginya dapat kita gunakan dalil Pythagoras karena segitiga siku-siku ya TPR, ya yang siku-sikunya ada di R, dapat menggunakan teorema Pythagoras. Oleh karena itu TR nilainya sama dengan akar kuadrat dari TP kuadrat dikurangi PR kuadrat, ya. Kemudian kita hitung, hasilnya adalah 7. Jadi jarak antara titik T terhadap garis AC itu adalah sama dengan panjang TR, yaitu 7 cm. Baik, demikianlah soal dari penyelesaiannya. Tentu rekan-rekan guru yang lain dapat menggunakan berbagai cara untuk dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para siswa kita agar mereka dapat menerima pelajaran. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.